Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang sedih saat mengingatmu. Ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Oke, itu aja ya, kita mulai. Kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang sedih saat mengingatmu. Kalian gimana kabarnya? Aku udah berapa hari ya nggak update, nggak upload video baru. Bagaimana kabarnya? Apakah di daerah kalian aman-aman saja? Semoga aman-aman aja ya. Dan kalian tetap terus mendoakan negara kita tercinta ini baik-baik aja, jadi lebih baik gitu ya. Terus apa lagi? Ada perubahan. Pemerintahnya lebih peka sama rakyatnya. Ya nggak sih? Ya pokoknya baik-baik deh untuk negara kita tercinta ini. Dan jangan lupa doain ya. Semoga semua makhluk di negara kita ini sejahtera, makmur, dan berbahagia. Oke, kita mulai. Kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang sedih saat mengingatmu. Kamu ya, kamu masih mencari tahu tentang dia nih. Entah itu sekarang atau waktu itu, pas dekat lagi sama dia. Dan kayaknya agak berjauhan deh. Soalnya walaupun berjauhan, di sini kamu itu suka memperhatikan dia. Kalau lagi bicara sama dia, kamu tuh suka gampang baper atau agak sensitif. Entah kamunya yang ke-trigger atau omongan dia yang nyebelin juga mungkin. Ada rasa berharap ke dia. Kamu ngerasa dia tuh agak childish, kekanak-kanakan. Kamu gak yakin sama hubungannya. Di sini ada perbedaan keyakinan juga. Dan dua-duanya sama-sama mau sih menurut aku. Cuma yang maskulin agak-agak cuek, tapi tetap keep around you, tetap deket tapi agak cuek gitu loh. Dan menurut kamu ini hubungannya kayak gagal ya, ada masalah atau ada huru-hara. Huru-hara. Dan di sini ngerasa ada sebuah kesempatan sebenarnya menurut kamu, tapi kamu agak pasrah juga sih. Nggak yang memaksakan banget. Mungkin kamu sadar atas hambatan-hambatan di hubungan ini juga sebenarnya. Ketika kamu capek sama hubungannya, mungkin kamu agak-agak menjauh, agak-agak cuek, ada jarak sama orang ini. Kalian tuh suka agak ini ya, gengsian ya dua-duanya, sama-sama mau tapi gengsi, tapi kayak jadi maju mundur. Padahal ketika dekat pertama kali sama dia atau pertama kali kenal, itu tuh kayak kamu tuh udah ada feeling dan chemistry, kayak mau deketin dia atau mau deket sama dia. Sekarang energi dia ke kamu, dia ngerasa ini ada sebuah cinta segitiga. Dia sih kayak ingin mendapatkan kamu ya, tapi aku nggak tahu sebenarnya ini yang menghadirkan orang lain itu siapa, kamu atau dia. Ini gambarnya aneh-aneh ya, kayak banyak gambar bayi-bayi tapi nggak pakai baju gitu loh. Tau kan gambar-gambar kayak gini, zaman dahulu, kerajaan zaman dahulu. Nah, kita cek energi seseorang ini. Seseorang ini sama sih, ketika berjauhan malah dia kepo sama kamu. Tapi ketika ada masalah, dia tuh introspeksi banget sih.
Entah kamu tahu atau enggak, orang ini introspeksi. Ketika baru deket juga sih, kayak ada rasa suka juga sama tuh kayak kamu. Suka, kagum, atau tertarik. Simpelnya tertarik sih. Nah, ketika ada salah satu yang, ada seseorang yang lain ya, menghadirkan seseorang lain, dia tuh kayak ingin mengambil keputusan di hubungan ini. Mungkin dia sadar kalau ini adalah hubungan cinta segitiga, ya. Dan ini kayaknya udah break sih sama kamu. Sudah break, sudah entah putus atau break dulu atau lagi no communication. Tapi kamu pernah intens juga sama orang ini. Ada rasa berharap, tapi dia tuh nggak mau, kayak nggak mau ada status atau nggak mau ada keterikatan. Lebih kayak ya santai aja gitu. Jalanin aja. Mungkin kamu sama dia ada konflik. Ketika ingin mendapatkan hati seseorang ada konflik. Siapa nih kira-kira ingin mendapatkan hati siapa? Iya, dia tuh pengennya bebas. Mungkin nggak terlalu into ada status juga ya. Deket-deket tapi nggak tahu statusnya apa. Dan mungkin dia juga nggak pernah membicarakan soal keseriusan hubungan kalian. Kadang dia tuh agak menahan diri ya untuk melakukan sesuatu atau untuk kontak kamu. Mungkin takut di itu ya, di reject atau takut ada penolakan. Tapi sama sih, dia juga ngerasa hubungan ini tuh ada peluangnya. Ada peluangnya buat dia. Ini kartunya aku tutup semua. Emang aneh-aneh gambarnya ya. Jadi tidak perlu dipaksakan ya. Seseorang sedih ketika mengingatmu. Apakah kalian sedih sama apa yang terjadi di negara kita saat ini? Aku sih sedih ya, karena aku kan empat ya. Aku bisa merasakan energi yang terjadi di sekeliling ya kan. Nggak bisa yang kayak diam aja, itu pasti ketarik energiku. Kadang juga males buka-buka sosmed ya, karena kalau nggak kuat-kuat banget pasti yang ada malah aku yang galau lihat berita-berita memanas di mana-mana gitu ya. Dan I don't want to talking too much about our country ya. Tapi semoga kalian baik-baik aja and stay safe ya. Dan tetap support buat negara kita yang lebih baik. Oke. Seseorang yang sedih ketika mengingatmu adalah seseorang yang memang dia sengaja mungkin ya nutup komunikasi atau nutup akses atau ya apa ya, atau silent ke kamu. Tapi ini kelihatan jelas kayak orang yang memang silent treatment ke kamu. Tapi sebenarnya dia cuma nggak pengen ada konflik aja sih sama kamu. Lebih milihnya tuh diam. Dia tipe yang sangat mengejar goals hidup daripada percintaan. Orangnya friendly, baik sih, kayak apa ya, friendly lah ya. Bingung ya. Iya, kayak kelihatannya dari luar tuh kayak happy face, kayak happy aja terus. Menyenangkan lah ya kita bisa bilang, cheerful. Dia suka kepoin kamu, stalking kamu, atau dia suka ini apa? Mungkin bisa juga dia nungguin kamu cari dia. Dia seseorang yang mungkin stabil ya di finansial. Orangnya cukup fashionable, good appearance, penampilannya oke. Mungkin dia sangat memperhatikan penampilan dan tipe yang pemalu juga kayaknya. Pemalu. Tapi dia selalu welcome sih sama kamu. Seseorang yang punya boundaries kayaknya. Dia suka cari pencerahan tentang kamu. Duh, untung ini aku nggak kasih lihat nih kartunya, gambarnya aneh.
Dan dia seseorang yang bisa dibilang memenangkan hati kamu juga sih. Mungkin juga kamu tertarik sama orang ini. Tapi hubungannya ini nggak terlalu lama juga sih aku lihat. Bisa mungkin ada yang lama, tapi kayak awal-awal udah bermasalah gitu hubungannya. Seseorang sedih ketika mengingatmu. Dia adalah seseorang yang kalau lagi deket tuh cuek kayaknya ke kamu. Aku lihatnya banyak dari mereka yang mungkin meninggalkan kamu duluan atau ghosting dan tidak peduli gitu ya, tidak berusaha untuk memperbaiki hubungannya juga. Kebanyakan di sini yang feminin yang lebih dominan, mungkin sering emosi juga. Mungkin emosinya karena seseorang gak jelas ya, maksudnya apa, sikapnya apa. Ketika dekat malah suka ada ribut-ribut kecil ya, dari komunikasi yang ke-trigger bikin emosi. Tapi orang ini kayak selalu pengen deket sih sama kamu, entah apapun masalah kalian. Tapi ketika lagi deket malah gak banyak bicara gitu, mungkin takut salah ngomong kali ya. Dan dia tipe yang gak bisa kamu tuntut atau buru-buruin dalam sebuah hubungan, lebih ke santai aja. Tapi dia ngerasa cocok sama kamu sebenarnya. Aku lihat seseorang di sini banyak membahas tentang kamu ke orang-orang sekitarnya dia. Ketika dia lagi inget kamu ya, atau lagi flashback tentang masa lalu kalian. Kalau dia maskulin, dia agak-agak cuek, agak gengsi. Kalian tuh kayaknya satu lingkungan ya, kamu sama dia. Kadang dia tuh kayak gak jujur nih orangnya, menutupi sesuatu. Entah perasaannya, entah pikirannya. Satu lingkungan pekerjaan, rumah, atau teman lama gitu bisa. Perlahan dia tuh menjauh dan lama-lama kayak hilang kabar. Entah sengaja ghosting atau ya udah sembunyi entah kemana ya. Memang orangnya misterius banget sih, dia kayak ya memang dia tunjukkan tuh nggak bener-bener clear. Mungkin juga beberapa hal kamu nggak tahu dia tuh kayak apa orangnya. Banyak diam sih, banyak diam tanpa berkata-kata, tanpa ingin menjelaskan sesuatu atau memperbaiki sesuatu. Dia kayak cuek aja, ya udah. Kalau kamu mikir buruk ya udah, mikir baik tentang dia ya udah. Tapi dia selalu pengen tahu tentang kamu. Entah dia nanya atau enggak, tapi ada rasa curious tentang kamu. Mungkin dia cari-cari tahu sendiri kali ya. Dan dia seseorang yang dia tuh personality-nya tuh bold, strong orangnya. Dia tipe yang punya self belief dan prinsip. Bukan tipe orang yang gampang disetir. Jadi kadang juga jadi sering kegesek-gesek ya. Kamu yang dominan nih, yang femininnya, terus yang maskulinnya kadang apa ya, agak ego, terus punya prinsip, jadi saling tergesek. Kok saling tergesek? Jadi ya sering tergesek, jadinya konflik gitu, sama-sama panas. Tapi bisa dibilang orang ini sebenarnya jiwanya nggak bisa sih pergi dari kamu. Udah addiction gitu ya. Cie, addiction. Seseorang sedih ketika mengingatmu. Dia seseorang yang overthink ketika pikirannya sedikit, lama-lama melebar kemana-mana. Satu masalah akhirnya melebar kemana-mana gitu. Tapi bisa dibilang energinya masih di sekitar kamu atau energi kamu masih di sekitar dia.
orang ini tubuhnya bagus, proporsional, dan apa ya, tipe yang love language-nya tuh physical touch, jadi kayak harus ketemu, harus bersentuhan, suka menulis. Mungkin kalau rambut bisa dibilang long hair, seorang yang tahu bagaimana cara bersyukur, menyenangkan, kayak good attitude deh. Seseorang yang agak berubah-ubah, kayak bunglon mungkin. Hari ini dia kayak pengen banget sama kamu, besok dia cuek. Hari ini dia kelingin, besok dia bodo amat ya. Dan dia seseorang yang fokus sama karirnya juga. Apa ya? Orangnya tuh suka ketenangan ya, suka sendirian, banyak diamnya, mungkin lebih mindful hidupnya. Orangnya mungkin cukup intuitif, suka olahraga, dia suka pakai baju terbuka kalau dia cewek, aktif. Dan dia punya beberapa teman dekat atau bestie, dan suka sama binatang juga, pet lover, animal lover. Dia suka wewangian, mungkin dia smells good. Seseorang yang sangat memperhatikan tampilan luar, inside outside mungkin juga. Dia tuh suka banget mengejar sesuatu yang dia inginkan. Semakin sulit, semakin tertantang gitu ya. Tapi dia tuh kayak ketika deket sama kamu tuh siklusnya berubah-ubah ya. Misalnya bulan ini cuek banget gitu ya. Nanti next bulan depan dia kayak deket banget sama kamu. Bulan depannya lagi dia sibuk apa gitu. Itu juga bisa dibilang berubah-ubah. Dia seseorang yang sangat memikirkan kesehatan juga, lifestyle-nya, bernutrisi atau memikirkan apa yang dia makan. Sangat dekat sama keluarga, ya, sangat dekat, family person, dekat sama sosok ibu mungkin. Kamu sama dia pernah ketemu di satu momen kayak kalian minum bareng, minum kopi, minum teh, minum apalah juga nggak tahu ya. Seseorang sedih ketika mengingatmu. Seseorang yang kayak kamu ngerasa dia tuh nggak pengertian, nggak memahami kamu, nggak berusaha ngertiin kamu. Ini orang yang akhir-akhir ini mungkin berhubungan sama kamu, terkoneksi bisa juga, dan ada sesuatu yang kayak dia mau kasih tahu atau ungkapin ke kamu. Seseorang yang mungkin ada perubahan, tapi dia tipenya menerima aja apapun yang terjadi dalam hidup dia. Tipenya ini hubungannya lebih ke saling percaya aja sih, mungkin nggak yang terkait status gitu. Dan dia seseorang yang ada yang dia tunggu-tunggu atau validasi dari mulut kamu. Entah dia mungkin pengen tahu sesuatu, jawaban atau pertanyaan, dan dia ngerasa kamu tuh udah gak mikirin dia mungkin. Tapi kayaknya ada seseorang yang mau ngajak bertemu atau pergi nih kayaknya. Perasaannya tuh cukup dalam ya ke kamu. Ada yang bener-bener kayak crush on you, kayak ke kamu aja, gak ke yang lain mungkin. Bisa jadi punya pilihan, tapi mungkin hatinya ke kamu aja gitu. Karena kita kan gak tahu ya isi hati seseorang kayak gimana.
dan menurut dia ini cukup menantang ya hubungannya, benar-benar menguras emosi, menguras energi maksudnya, karena mungkin nggak berjalan dengan mudah. Dan ketika baru kenal sama kamu tuh ngerasanya happy gitu, tapi ketika kamu pergi atau menjauh ya udah kayak dia nggak berusaha mengejar atau berusaha, karena aku bilang tadi dia lebih ke santai, pasrah jalaninnya. Tapi ketika kamu lagi deket sama yang lain, tiba-tiba dia muncul atau datang. Tapi dia sengaja, kalau lagi menjauh itu sengaja kasih space masing-masing kalian. Ya, kalau kamu muncul dia respon, kalau kamu pergi ya udah gitu, dia kasih space. Tidak ada yang memaksakan. Memang ini seseorang yang sudah lama kamu kenal. Bisa jadi mau datang, mau hadir ya. Tapi ketika lagi deket, dia tuh selalu available buat kamu. Dan seseorang yang kayak gak bisa berhenti buat gak gangguin kamu. Tapi mungkin bisa dibilang on off. Misalnya sekarang dia datang, ntar off lagi, ntar dia datang lagi. Dan bisa dibilang sebenarnya bukan gak jelas ya dia ya. Mungkin dia ngerasa hubungannya gak ada masa depannya, jadi suka on off. Dia tahu mungkin apa yang dia inginkan dari hubungan ini, cuma dia lebih ke realistis juga ya. Seseorang sedih ketika mengingatmu. Kayaknya dia tuh suka berharap ya, entah dia doain kamu atau enggak, tapi yang jelas mungkin dia suka manifestasi. Misalnya kayak kau pasti hubungin dia, kau pasti cari dia gitu. Ini orangnya agak social butterfly, suka go outside, dan ada sesuatu yang dia tunggu dari kamu, tapi lebih ke manifest. Mungkin bukan yang cariin kamu duluan, annoying, gangguin kamu, cari-cari kamu terus. Dia bukan tipe yang kayak gitu. Iya benar nih, kalau kamu datang dia respon, kalau kamu menjauh dia nggak akan maksa untuk tetap dekat atau gangguin kamu. Ada momen dimana salah satunya cuek ketika ada yang datang, atau ketika pas baru-baru kenal nih, entah siapa yang approach duluan, tapi di momen itu kayak salah satunya cuek di awal-awal ya. Dan dia seseorang yang banyak hal-hal di memorinya gitu ya, yang dia simpan. Dan apa ya, tapi soal perasaan dan pemikirannya kadang dia sembunyiin sih ya, karena dia nggak mau hubungan ini jadi beban buat keduanya atau salah satunya. Dia lebih ke tenang, santai, cari pencerahan, nggak mau berat mikirin hubungan ini juga. Tapi bisa dibilang dia banyak menguras energi di hubungan ini. Ada yang juga lagi healing, aku lihat nih. Kadang dia tuh diam, santai, tapi sebenarnya ada dari mereka yang kadang nunggu kode-kode dari kamu. Tanda-tanda, entah misalnya kamu like status, story, atau dia posting sesuatu, terus captionnya apa gitu ya. Atau kamu posting sesuatu, atau dia posting sesuatu terus captionnya apa. Kadang dia berusaha cari tanda atau kode-kode dari kamu. Kita cek ya kenapa
Seseorang sedih ketika mengingatmu. Kenapa dia sedih? Karena ada sesuatu yang dia tuh kayak gak bisa diungkapin, atau ada sesuatu yang dia pendam selama ini, dan dia tuh sebenarnya emosi juga ketika dia gak bisa menjelaskan, mengungkapkan. Dan aku lihat juga dia sedih ketika ada pihak-pihak eksternal atau gangguan dari luar yang bikin hubungan kamu sama dia gak baik-baik aja. Dia sedih kalau dia ngerasa kamu tuh kayak udah gak peduli, mau pergi atau tinggalin dia. Mungkin ada rasa kesepian atau merasa ditinggalkan. Dia ngerasa udah menyakiti kamu sih. Dia ngerasa juga kamu udah menyerah sama hubungan ini. Ya entah dia masih mengharapkan juga mungkin, makanya dia sedih. Sikap kamu udah berubah ya kayaknya ke dia ini. Beberapa kali juga kamu nunjukin ke dia kalau kamu misalnya sebel, marah, emosi, atau buang muka. Dan kamu bikin dia galau sih. Iya, kamu bikin dia galau. Dan bener yang tadi aku bilang, ada momen-momen dimana dia kesepian, jadi kayak sendirian dan gak punya siapa-siapa. Sedangkan dia berharap kamu tuh masih care, perhatian, cari tahu, bertanya kabarnya seperti apa. Sedihnya juga kamu tuh orang yang paling sabar menurut dia. Sebenarnya orang yang gak banyak tingkah ya, gak nyusahin juga, tapi dia ngerasa kayak dia yang bikin kamu terluka. Di sini aku lihat kayaknya kamu sakit hati, dan dia bingung harus gimana supaya kamu maafin dan hubungan kalian tuh kayak baik-baik aja, tidak ada masalah, saling bermaafan. Orang ini sebenarnya nggak mau lepasin kamu gitu aja ya. Ada beberapa yang bikin dia tuh nggak mau lepasin kamu, kayak nggak bisa, nggak mau gitu. Mungkin kamu punya beberapa value yang dia suka gitu ya. Dia sedih kalau kamu tuh menganggap dia tuh masa lalu ya, kayak kamu ngerasa dia tuh nothing lah sekarang. Terlihat dari sikap kamu yang cuek, gak peduli. Dia ngerasa kamu bener-bener close komunikasi, atau ngerasa kayak kamu anggap dia tuh toxic banget atau negatif. Dan dia seseorang yang mungkin menunggu kamu, tapi kamu gak datang-datang. Ya mungkin dia sedih lah gitu. Dia berharap banget mungkin ya, tapi gak ada yang bisa dia lakukan gitu. Kita cek energi seseorang yang sedih ketika mengingatmu. Sebentar aja deh kayaknya. Energinya yang yang tadi aku bilang, kayak mau ketemu, ajak bertemu, mungkin ada sesuatu yang perlu dia bicarakan. Baik-baik aja sih, happy-happy aja, kayak mau deket, ngobrol, ada sesuatu, mungkin pengen komunikasi aja gitu. Masih ada perasaan, di sini ada kartu The Lovers, pengen deket, mungkin belum bisa melepaskan. Energinya berusaha, kalau ada masalah atau konflik, berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau misalnya kalian pernah emosi, berusaha untuk kontrol energi perasaan masing-masing gitu loh, jangan ribut, mungkin dia mikirnya gitu. Masih kepikiran kamu, ada yang kayak ingin menunjukkan perasaannya ke kamu gitu ya. Oke, itu aja, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Seseorang yang sangat
seseorang yang sedih saat mengingatmu. Zodiaknya Virgo, Pisces, Gemini, Leo, Taurus, Cancer, Sagittarius, Scorpio, Aquarius. Ada J, G, O, U, F, G, H, R, M, P, I, dan T. Oke, itu aja ya guys. Thank you for watching. Don't forget stay positive, share, and soul. Bye.